Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo_trade_house hadir pada siang ini, dan sekarang kita bisa lihat di depan jam menunjukkan pukul 13:13 menit, yaitu Tuesday 24 April 2025, yaitu hari Kamis 24 ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like ya, dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman langsung ini, kita bisa lihat yang paling atas sebelah kiri ya, yaitu harga emas, di mana hari ini high-nya mencapai di 3367.6 ya, dan itu terjadi pada pukul 8:39 menit, dan low-nya itu ada pada harga 3313.34, dan itu pun terjadi pada pukul 7:06 WIB, dan sekarang bertengger pada harga 3325. Dan ini hampir satu minggu ini saya mengamati harga silver ya, ataupun perak ya, yaitu dengan kode XAG USD ya, dimana high-nya ada pada harga 33.67 ya, dan low-nya ada di 33.24, dan sekarang ada di 33.33 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ya. Dan saya akan menggeser dulu. Dan ini ada sebuah kalender yang saya sudah coret-coret pada hari Minggu kemarin ya, yaitu pada tanggal 20 April 2025 ya. Dan itu bisa dilihat ini, saya tidak masih merubahnya, masih posisinya seperti begitu ya. Dan ini saya mengatakan high-nya itu ada di 3400 ya. Ya, saya tambahkan ini, bahkan sampai di 3430, bahkan cenderung itu bisa sampai ke angka 3500, dan itu pun sudah tercapai. Namun ada yang belum tercapai, yaitu harga bawahnya atau low-nya, dan saya memperkirakan itu di angka 3100 ya. Dan itu belum tercapai. Namun saya juga memperkirakan minimum itu harganya kalau memang mau menaik lagi, itu harus turun ke angka di 3250 ya. Dan perlu kita ketahui bahwa kemarin juga low-nya ada di 3260.3 ya. Jadi sudah mendekati ya, saya anggap sudah tercapai ya. Jadi sekarang tinggal atasnya bagaimana, atau mau jemput ini di angka yang saya hitung 3100, atau melewati angka batas atas ini di 3500. Oke, itu yang jadi pertanyaan. Dan lalu saya juga mengatakan bahwa kemarin itu range yang besar ya, itu ada pada di harga 3400 sampai dengan 3410 ya. Itu tidak tercapai ya, itu jauh dari panggang, dan low-nya itu tercapai di 3280 sampai dengan 90 ya. Dan apabila membeli, kalian pasti profit ya. Dan juga saya juga mengutarakan, apabila dia turun di bawah angka 3300, lebih bagus condong buy untuk nginep. Dan apabila kalian mengikuti atau follow ya, pasti bisa profit. Dan ini perkiraan saya yang secara normatif ya. Saya mengatakan high-nya ada di 3380 sampai dengan 3385 sampai dengan 3390, itu tidak tercapai,
namun pagi ini hampir tercapai ya, tapi kita anggap sudah tidak ada ya, dan ini gagal untuk hanya, dan itu startnya ada di 3370, saya bilang itu ya. Hari ini sudah mendekati, dan low-nya itu saya bisa mengatakan ada di angka 3305 sampai dengan 3295. Apabila kalian membeli, itu pasti bisa profit hari ini ya. Dan ini berikutnya, ini adalah lembaran purchasing saya, di mana saya ada WD 12.000 ya, dan kembali lagi ke modal awal 5.000 ya. Lalu saya mencoba untuk permulaan, saya mencoba itu untuk menjual, lalu saya udah pasang dia punya take profitnya ya. Saya ulangin ya. Ya, saya pasang di angka 3323 ya. Dan harga jalan sekarang ada di 3332. Itu lumayan 100 pips ya. Itu pada jam 16.32. Dan ini sudah terjadi pada pukul 16.52. Setengah jam saja sudah profit 100 pips ya ini. Dan kita bisa lihat ini jamnya 9.53 tambah 7, jadi pukul 16.53. Sedangkan waktu tadi saya masuk pada 16.32. Ya, diperhatikan paling atas, nah yang merah 16.32 ya. Lalu 21 menit. Dan ini waktu kemarin sore itu ada sebuah berita, yaitu harga emas turun ya. Itu kembali lagi Presiden Amerika itu tidak jadi memecat ketua Fed, yaitu Jerome Powell ya. Dan itu masih bernegosiasi masalah tarif ya dengan negara-negara yang ada kena dampaknya. Dan ini adalah ulasan beritanya ya. Dan kalian bisa membacanya, dan headline ini menyebutkan lagi itu emas mencapai rekor di angka 3500.05, dan saya agak aneh dengan angka 05 di belakang itu. Harusnya di 3510 atau 3505. Kenapa ada di 3500.05? Jadi seolah-olah kita sell punya, pasang stopnya di atas, itu dijemput semua ya. Lalu masalah Cina punya tarif ya, itu masih digodok ya, masih mencoba. Dan JP Morgan melihat tahun depan harga emas bisa mencapai angka 4.000, jauh sekali 4.000 itu tahun depan ya, tapinya ya. Masalah emas turun pada hari Rabu kemarin ya, itu karena masih negosiasi. Ada yang kita juga sudah tahu, ada isunya Donald Trump, Amerika mengontak China ya. Itu ada via telepon masalah ini, dan emas juga naik ke angka 3500. Tidak luput dari investasi dari Central Bank untuk investasi emas ya. Lalu IMF ya juga ada bilang itu pandang dari GDP, pertumbuhan dari negara-negara yang kena dampak dari masalah tarif ini. Lalu ini JP Morgan itu melihat itu harga emas bisa melampaui angka 4.000 untuk tahun depannya. Dan ini kemudian juga pada akhir tahun itu bisa mencapai
3.900 ini. Oke, itu jelas sekali dan kalian bisa nanti mereply-nya. Mungkin kalian lebih paham. Saya hanya seorang traders. Nah, di sini saya coba masuk lagi ya untuk posisi sell pada pukul. Bentar, saya ulangi lagi. Ya, itu bisa dilihat ya. Ini saya ulangin lagi karena tadi ini ada di halaman yang pendek ya. Lalu pada malam hari saya mencoba untuk membeli angka di 3280 dengan take profit di 3295 ya. Pada pukul 20.49 dan saya ada masukin limit ya. Itu tadi bisa dilihat ini limitnya juga. Lalu pasang take profit 3295. Oke, dan lalu terjadi confirm ya, selesai semua. Lalu saya beli kembali, dia turun lagi ya di 3263 ya, dan keadaan masih merah, masih merugi ya. Dan ini nyatanya saya ada copy dia punya chartnya. Ini yang pertama, ini yang kedua ya, itu bisa dilihat. Dan semuanya itu profit semua. Dan ini waktu menjemput pada pukul 21.47. Nggak sampai 1 jam itu ya. Kita ulangin yang tadi saya masuknya jam berapa itu, 21.05. Dan ini yang pertama ya, itu di 20.49. 20.49 sekarang 1 jam, dan satu lagi tidak sampai 1 jam ya. Lalu kemudian saya mencoba untuk menjual ya di angka 3276 ya pada jam 22.31, tapi sepertinya tidak beres atau bagaimana. Saya langsung masukkan untuk buy lagi ya dengan cara locking ya. Saya melihat dulu karena dia punya ini cepat sekali harganya. Dan ini kemudian akhirnya saya buang, saya punya sell cut loss ya. Lumayan, mau $80 ya. $8, 76 lari ke 84. Ya. Itu $80 itu. Dan sudah jelas sisanya ini ya. Kalau saya pertahankan seperti saya bicara itu ya, untuk nginep, wah mungkin profit besar itu. Tapi saya tidak begitu pola main saya, karena itu sangat beresiko ya. Lalu waktu saya take profit, muncul ini, waktu ini harga emasnya turun 2% ya. Jadi antara Trump punya komen terhadap Fed dan masalah Cina punya tarif ya. Nah ini isinya mirip-mirip ya. Tapi yang jadi permasalahan itu US dollarnya itu rebound ke atas sama dengan saham-saham di Amerika. Dan
silver sudah naik 1%. Dan ini masih membicarakan yang tadi, yang sama ya, bahwa Trump tidak jadi memecat ketua Central Bank dari Fed Amerika, yaitu Jerome Powell ya, dan juga masalah Cina. Dan angka-angka emasnya ini pada bertengger pada jam-jam segitu. Dan ini juga sebagai safe haven ya, sebagai alat pelindung di masa krisis ataupun bagi kekacauan politik, orang pada menyimpan emas ya. Dan kita masih lihat ini negosiasi antara Trump dengan Cina, dan infonya sekarang mengatakan bahwa Amerika akan menurunkan tarif untuk barang-barang China ya. Infonya begitu. Nah, pertanyaannya, waktu kemarin masalah tarif mulai, begitu harga tarifnya naik, nah kenapa harga masih ikut naik? Dan sedangkan waktu dia menurun, ini harga emas sudah mulai menurun, dan itu rencana juga mau kembali lagi. Dan sekarang ini belum ada kelihatan indikasinya, dan ini mungkin. Nah, pertanyaannya, kenapa sudah ada penurunan tarif, kenapa harga emasnya masih bertengger? Dan ini seperti arahnya mau memecahkan lagi ATH di 3500. Dan ini lembaran yang tadi saya beli, saya take profit di 3305 ya. Dan ini tadi pagi ya, kita bisa lihat itu pada pukul 23.39, yaitu pada pukul 6:39 harga emas sudah berdiri di atas angka 3313, dan itu sudah melampaui batasnya. Kemarin bermainnya itu di bawah yang garis merah ini, saya bisa dilihat, dan ini tiba-tiba naik. Dan ini saya juga meragukan, dan biasanya kalau ini saya pasti ada aksi. Kalau aksinya saya ini pasti buy. Tapi kalau saya buy itu lumayan, bisa ada 500 pips lagi tuh. Lalu di akhir penutupan harga emas ini diulas lagi ya, kenapa harga emasnya menurun ya kemarin ya. Itu jelas turun sampai 3% ya. Dan kita bisa lihat ini isi dari semuanya, ceritanya satu harian ya. Ya, emas juga masih sama, lalu masalah tarif dengan Cina, dan ini US dollar naik, lalu silver 1% ya. Dan ini juga masih masalah Amerika dan China, dan data-datanya ini. Jadi market masih lihat ini sebagai safe haven ya, sebagai alat pelindung di masa krisis dan kekacauan politik. Dan ini masih ada lagi disebutkan ya, yaitu high tarif, yaitu tarif tinggi antara Amerika dengan China akan menurunkan, akan turun ya maksudnya ya, sebelum perundingan dengan mereka bisa proses. Jadi sepertinya masih bentrok dulu, tunggu umumkan turun dulu baru kita nego. Bahasanya seperti begitu. Tapi emas juga masih bertengger di atas ya. Oke. Lalu ini tadi pagi saya mencoba scalping, lumayan bisa 100 pips ya, hanya setengah jam aja. Tapi ini biasanya bukan bukan teori saya, dan saya juga ini ya tidak menginstruksikan untuk scalping ya, dan ini berbahaya.
Namun apa mau dikata, ini memang sudah skenario dan ini harga yang di luar nalar baru saya mencoba ya. Tapi kalau range kecil saya nggak mau, itu karena beresiko sekali. Untungnya 1-2 dolar atau 10-20 pips, rupiahnya bisa 5-60 pips. Jadi tidak disarankan untuk scalping seperti begitu. Kalau range-nya besar bisa scalping dan profitnya lumayan. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Saya ada posisi sell di 3352, saya take profit di 3342. Ya. Lumayan 100 pips. Tanya tempo setengah jam. Itu mau tidak mau itu, ya. Dan ini datanya ya. 937. Ini berapa? 32, 5 menit aja. Dan ini nggak bisa dihapus atau di delete ya. Dan ini kedua kali saya scalping lagi. Saya beli di angka 22, profitnya di 29. Saya mencoba lagi kalau seandainya dia turun lagi ya di 3315. Tapi ini sudah dijemput, buy punya, profitnya sudah diambil. Ya, itu pada pukul 10.38 ya. 45, udah 10 menit, udah profit lagi. Dan ini yang kedua kali. Oke. Dan itu bisa dilihat, saya masih ada simpan ya. Oke, kita lihat pertama lagi ya. Yang ini 0,3, saya ini sell di 52, profitnya di 42, 100 pips ya. Itu berarti 306 dolar ya. Itu hanya tempo 5 menit saja. Jadi pukul 02.32 berarti tambah 7, 9.32 dan 9.37. Cukup 5 menit aja. Lalu yang kedua ini pukul 3.38, yaitu pukul 10.38 tadi pagi ya barusan, 38 ke 46. 6 tambah 2, 8 menit aja. Itu 7 pips, 70 pips. Buy di 22, profitnya di 29. Lumayan 70 pips. Hanya tempo sesaat aja. Kalau range-nya besar, oke. Tapi kalau range-nya kecil, jangan. Dan jangan coba-coba. Ini berbahaya. Lalu, kenapa dia punya harga masnya rebound ya? Dari area di bawah 32, sekarang di area 33. Itu diulas di sini pada jam 10:19 menit. Ya, ini berita yang tadi pagi ya, barusan ini. Dan kita bisa lihat ini itu masih sustainable ya, masalah tarif dengan Cina ya. Jadi Trump masih berencana itu untuk tarif mobil itu bagaimana. Lalu IMF ya, itu masih lihat itu pertumbuhan yang lambat ya akibat tarif yang tinggi ini. Lalu harga emas naik jam 1% ya pada hari Kamis. Jadi bargaining buying itu mendadak gitu. Dalam artinya begitu. Jadi sepertinya orang scalping ini. Jadi bargaining itu biasanya digunakan bahasa namanya scalping itu kalau kita di Indonesia. Tapi orang di sana berbicara namanya bargain. Ya. Di sana bargain, jadi di sini bahasanya scalping.
lebih populer ya. Scalping aja bisa 500-600 pips itu mereka. Lalu masalah rencana untuk planning spare part mobil ya, untuk tarif ya, masih digodok sama Presiden Amerika. Lalu IMF menargetkan juga penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan nanti kalian bisa untuk mereply mungkin lebih jelas ya daripada yang saya utarakan. Dan ini signal di mana ini kemarin mengarahkan untuk selling, dan ini pagi ini sudah cenderung buying ya dari pukul 6 itu. Ya, pukul 6 sudah mengarahkan indikasinya naik ya. Targetnya di 3260. Wah, udah sampai itu. Kalau kita ada trading pagi ya itu udah sampai. Lalu 835 juga dan 1036. Dan ini adalah angka-angkanya ya, 1036, di mana resistennya di 3367, 3386, 3409. Dan untuk supportingnya ada di angka 3315, 3285, dengan harga di 3325. Area di 3325 ini orang lebih cenderung membeli daripada menjual, yaitu 47 berbanding 53 ya, 47 berbanding 53. Dan harga sekarang menunjukkan di 3319. Dan ini statistik data yang akan diumumkan oleh BPS Amerika, yaitu Durable Goods Order dan jobless claim ya, yaitu juga telah kita ketahui nanti malam pukul 19 ya. Dan saya rasa hanya kejut-kejut aja, yang lain tidak ada. Karena traders masih dipusingkan dengan masalah tarif ya. Bukan traders, maksudnya investor. Ya, ini juga jobless claim. Lalu penjualan rumah ya, dan gas. Dan saya rasa tidak ada yang penting itu ya, hanya biasa aja. Dan kemudian ini saya mencoba lagi ya, ini yang tadi. Dan ini saya withdraw ya 2000 ya barusan ini. Jadi start lagi di angka 5000. Oke. Dan lalu bagaimana dengan pandangan saya untuk analis harga hari ini? Dan kita bisa lihat ini ya, saya foto dulu lah, nanti bisa kita jelaskan. Dan ini harga, saya bisa mengatakan ini luar biasa ya. Itu bisa di kisaran di sini ya. Dan untuk low-nya itu ya ada di kisaran di sini. Mungkin cukup besar. Dan ini malam saya rasa fluktuasinya mungkin heboh ya, atau luar biasa. Oke, dan kita bisa langsung buka. Ini jam menunjukkan pukul 1:42, hari Kamis 24 April, dan di Jakarta 32 derajat ya. Oke, dan kita bisa langsung tetapkan ini ya. Dan ini kata kuncinya di sini, dan itu jelas ya, key itu pada angka 3380 di atasnya ya. Itu pada jam 19.19 ya. Apabila ada di harga ini,
itu boleh dikata 100 untuk naik ya. Dan kalau seandainya dia turun di angka di bawah itu, mungkin di kisaran di 40 atau 20, itu hanya bohong. Itu pasti dia kembali lagi naik. Tapi kuncinya ada di angka 3380 pada pukul 19. Ya. Dan bagaimana dengan pergerakan untuk range yang besar? Range yang besar itu saya memperkirakan itu ya, itu ada di kisaran di angka 3413 sampai dengan 28. Kalau itu pukul 19, itu bermain di angka di 3380, dia akan mencapai high-nya ini. Tapi kalau seandainya tidak, itu kemungkinan low-nya ada di sini. 3275 sampai dengan 80. Ya. Jadi kuncinya ada di 3380. Jadi kalau tidak ada itu, dia akan ke bawah dulu, menunda dulu. Ya, jadi kita mesti jaga di sana. Tapi kalau jam 19 ada di 3380, itu hampir bisa dipastikan harganya akan kembali ke area di angka 34. Nah, sama juga dengan perkiraan untuk harga yang normatif ya, di mana high-nya saya bisa mengatakan di 3345 sampai dengan 55. Dengan catatan jam 19 ya, itu tidak ada angka 3380. Jadi kalau 3380 berarti dia cenderung mainnya itu di angkanya kecil ataupun di bawah. Dan low-nya itu saya bisa mengatakan 32 65 sampai dengan 75. Jadi kuncinya ada pada jam 19. Oke, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Jumat pada jam seperti biasanya ya, tanggal 25 April 2025. Selamat siang, salam cuan dan always profit.